Sultan Alimuddin, yang lebih dikenal dengan gelar Raja Alam, adalah tokoh sejarah penting Kesultanan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Beliau lahir dari garis keturunan Kerajaan Berau dan diangkat menjadi Sultan pertama Sambaliung pada awal abad ke-19. Masa kepemimpinannya menjadi tonggak penting dalam sejarah lokal karena beliau bukan hanya memimpin secara politik, tetapi juga memperkuat budaya, moral, dan pendidikan masyarakat. Kesultanan Sambaliung berdiri sekitar tahun 1810 sebagai hasil pembagian wilayah Kesultanan Berau. Pada masa pemerintahannya, Sultan Alimuddin menetapkan pusat pemerintahan di wilayah Tanjung dan membangun istana serta infrastruktur pemerintahan. Beliau menjalin aliansi dengan suku-suku lokal termasuk Bugis, Sulu, dan Makassar untuk memperkuat pertahanan dan stabilitas politik. Selain itu, ia menekankan pendidikan, agama, dan moral sebagai landasan pemerintahan, sehingga rakyat tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Sebagai pemimpin yang tegas dan berani, Raja Alam membangun sejumlah wilayah pertahanan strategis dari Muara Lungsuran Naga sampai Tanjung Bangka-Lihat. Armada lautnya berada di Batu Putih dan Dumaring, serta menjalin kerjasama dengan pejuang dan pelaut dari Bugis, Makassar, dan Sulu. Bahkan, ia membentuk hubungan kekeluargaan dengan bangsawan Wajo untuk memperkuat kekuatan militernya. Tahun 1810, Raja Alam mendirikan ibu kota kerajaan Berau di Tanjung. Belanda kemudian menuduh Raja Alam sebagai ekstremis, bajak laut, dan perompak yang mengganggu pelayaran di Selat Makassar. Menurut Dr. Eisenberger, J. Gridzen, J. Hatchman-Jos, dan J. S. Krom, pemerintah Belanda mempersiapkan armada laut sejak April 1834 di Pangkalan Laut Makassar dan memberangkatkannya pada September 1834 menuju Berau. Armada ini terdiri dari kapal perang cruise boat yang membawa 71 matros bersenjata, 110 serdadu, serta beberapa perwira, disertai korvet Heldin, brig Shiwa, sonar Krokodil, sonar Castor, dan beberapa perahu pendarat di bawah komando Kolonel Laut Animet. Pertempuran terjadi di Laut Batu Putih dan Benteng Dumaring, dan pasukan Raja Alam yang dihujani tembakan meriam terpaksa mundur karena kalah persenjataan, lalu bergerak masuk ke Sungai Kuran dan bergabung di pusat kerajaan di Istana Tanjung. Belanda mengejar hingga ke Tanjung dan menyerang dari dua arah, yaitu melalui tembakan meriam kapal perang dari Sungai Segah dan serangan serdadu bersenjata lengkap melalui muara Sungai Gayam, anak Sungai Kelai, sehingga pasukan Raja Alam tidak mampu bertahan dan akhirnya mundur ke pedalaman Sungai Kelai. Pasukan Raja Alam tidak mampu bertahan dan mundur ke pedalaman Sungai Kelai untuk menyusun siasat. Sementara itu, pusat pemerintahan Tanjung dikuasai Belanda dan istana dihancurkan serta dibakar. Belanda mengundang Raja Alam untuk berunding. Namun di tengah perundingan di atas kapal perang Fishboat 18, Raja Alam ditangkap bersama istrinya Andi Nantu, putranya Hadi Jalaluddin, putrinya Ratu Amas Mira, dan menantunya Syarif Dakula. Kemudian dibuang ke Makassar. Dalam perjalanan, Syarif Dakula memberontak, terbunuh, dan mayatnya dibuang ke laut. Pada 15 September 1836, Sultan Gunung Tabur Aji Kuning dan Pangeran Muda Batu Putih memohon kepada pemerintah Hindia Belanda di Makassar agar Raja Alam dikembalikan ke Berau karena usianya sudah lanjut. Permohonan ini tidak mencantumkan ketentuan agar Raja Alam menandatangani surat pengampunan. Permohonan dikabulkan dan pada tanggal 24 Juli 1837 Raja Alam dibebaskan dan kembali ke Berau. Raja Alam menetap di Batu Putih dan membangun pusat pemerintahan Tanjung di sana karena istana lama di Tanjung telah hancur. Sepanjang hidupnya Raja Alam tidak menyerah, menolak tunduk kepada Belanda, dan tidak menandatangani perjanjian apapun. Raja Alam tidak mengakui Belanda pernah menjajah tanah airnya. Ia wafat pada 1843 dan dimakamkan di tepi Sungai Rindang, Kampung Tembuan, Batu Putih.